Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sejarah konflik Islam Moro. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam segi video maupun pembahasan. Oke, langsung saja. Kelompok Muslim Moro mendiami wilayah yang tercakup dalam 13 provinsi yang berada di bawah Undang-Undang 4 zona yang berbeda. Menurut catatan sejarah, istilah Moro merujuk pada kata asal yaitu Mor, Mauriscor, atau Muslim. Kata Mor berasal dari bahasa Latin Mauriscor, adalah istilah yang seringkali digunakan orang-orang Romawi kuno untuk menyebut penduduk wilayah Aljazair Barat dan Maroko. Pada masa pemerintahan Sultan Kebungsuan Maguin Danau, telah diperkenalkan sistem hukum Islam seperti tertuang dalam Maguin Danau Code of Law atau Luaran, yang didasarkan pada kitab-kitab dengan bermazhabkan Syafi'i. Pada saat masuknya kolonial Spanyol ke Filipina pada tanggal 16 Maret 1571 Masehi, penduduk Muslim telah mencium adanya maksud lain di balik ekspedisi ilmiah Ferdinand de Magelhanes. Namun, hal ini umat Islam tetap tidak dapat ditaklukkan hingga berpindah kekuasaan kolonial Spanyol kepada Amerika. Menurut Cesar Adib Majul, adanya konflik antar Muslim Moro dengan koloni Spanyol lebih dominan dilatar belakangi oleh perebutan pengaruh agama ketimbang faktor-faktor lain seperti ekonomi dan politik, sehingga munculnya Perang Moro. Masuki tahun 1914 sampai 1920, Amerika semakin kuat melakukan tekanan bagi Muslim Moro dengan menerapkan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan pertama, kebijakan sistem agraria atau pertahanan baru. Kemudian kebijakan hukum yang sangat memberatkan lagi, yaitu The Mining Law of 1904. Kebijakan kedua yaitu kolonial Amerika membentuk provinsi Moroland dengan alasan untuk memberikan arah pembentukan sistem masyarakat modern bagi bangsa Moro. Menurut Theofisto Guingoana, sejak tahun 1914 sampai 1920 terjadi 19 kali pertempuran besar yang dilakukan bangsa Moro. Setelah berlangsung pemerintahan transisi Manila dan Amerika, tepat pada tanggal 4 Juli 1946, Filipina mendapatkan kemerdekaan dari Amerika dengan nama Republik Filipina, yang merujuk pada nama Philip II, Raja Spanyol ketika awal penjajahan pada abad ke-16 Masehi. Dalam ilustrasi yang digambarkan oleh tokoh Moro National Liberation Front Abhon Lingga, meskipun Muslim Moro mendapatkan tempat dalam rumah sejarah fisik di Filipina saat memasuki Filipina merdeka, tapi seringkali Muslim Moro tidak mendapatkan rasa aman, tentram, dan tidak ada kemandirian atau kewenangan untuk mengatur wilayah Muslim secara otonom. Oke guys, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai sejarah konflik Islam Moro, kami telah melakukan sesi wawancara dengan Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat MAG. Silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kediaman Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat untuk berbincang mengenai konflik Moro di Filipina. Beliau merupakan sejarawan sekaligus Kepala Prodi Pascasarjana Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat sore Bapak. Ya, sore. Alhamdulillah. Begini Pak, seperti yang sering diberitakan berita di televisi bahwasanya di Filipina itu sering sekali terjadi konflik Moro gitu Pak. Itu awal sejarahnya itu bagaimana? Pertama, istilah Moro sendiri adalah diberikan oleh orang Spanyol, bangsa Spanyol ketika menaklukkan daerah Filipina sekarang, yang pada waktu itu ada 3 kerajaan besar sebetulnya, yaitu kerajaan Maguindanao, Sulu, dan Manila. Sementara Manila sendiri adalah bagian daripada perwalian Kesultanan Sulaiman ya. Manila sendiri kan dari bahasa Arab, artinya Manila itu tempat perwalian. Dari Nala Yanilu Manila itu. Nah kemudian datang Spanyol kan, di situ sudah ada kerajaan Islam atau Muslim yang boleh jadi oleh teman-teman Anda yang akan menelusuri tentang jejak Islam di Filipina itu. Ya. Jadi dulunya adalah kewilayahan Muslim itu Filipina itu, kewilayahan Islam gitu. Setelah datang Spanyol menjadi tersudutkan ke selatan gitu. Dan itu disebut sebagai bangsa Moro atau yang diambil dari istilah Mur, yaitu sebuah penyebutan untuk bangsa barbar Muslim dan Muslim pada umurnya di Afrika Utara ya. Setelah kejatuhan Cordova kan itu Anda lihat di sejarah-sejarah Islam atau sejarah-sejarah dunia gitu ya. Nah, kapan mulai munculnya konflik? Memang sejak awal itu sudah terjadi konflik antara Muslim yang ingin mempertahankan tanahnya karena dianggap sebagai tanah Islam dengan penjajahan Spanyol gitu. Terus berperang, melakukan perlawanan gitu. Sampai juga semakin sedikit gitu kan kelompok Islam itu, ya kalau nggak salah sekarang itu sekitar 7 juta yang dulunya menguasai banyak gitu, dan umat Islam juga menguasai seluruh Filipina yang sekarang gitu. Seluruh Filipina sekarang itu dalam perwalian Kesultanan Islam, yaitu di antara Kesultanan Maguindanao dan Sulu dan Manila sendiri sebagai bagian daripada perwalian Sultan Sulaiman sebetulnya itu ya. Nah, ketika itu begitu panjang perlawanan terhadap Spanyol, bukan hanya karena etis, tapi juga karena faktor agama, karena proses kristianisasi juga berkembang di situ. Kristen berkembang di situ karena Spanyol dan Portugis kan termasuk negara yang sangat fanatik terhadap agama Katolik gitu kan. Nah kemudian berlanjut juga setelah penguasaan Amerika, di mana Spanyol kalahkan oleh kekuatan politik Amerika, kemudian Amerika berkuasa di Filipina gitu kan, di antaranya Maguindanao dan Tanah Luzon gitu kan, dikuasai oleh Amerika 1920, dan melalui perjalanan panjang di mana Amerika telah memberikan otonomi, kebebasan kepada Mindanao, daerah Mindanao yang Muslim banyak, dan Amerika keinginan untuk mempersatukan antara Mindanao dan Luzon dengan perjuangan panjang 1935 kan menjadi sebuah negara Filipina, Republik Filipina yang kita kenal sekarang. Itu sudah mulai tegang, di mana ketika dirikan Republik Filipina itu kelompok Muslim di selatan yang disebut dengan bangsa Moro itu merasa terasing di sebuah negara baru, dan terjadilah sebuah protes-protes gitu kan, dan muncul ke permukaan maksud saya ketika Presiden Marcos berkuasa ya, yang sangat otoriter itu, di mana ada 80 pemuda dilatih di Sabah di daerah Malaysia itu mendeklarasikan kemerdekaan, menuntut kemerdekaan, yang disebut Jabidah itu. Nah, dari peristiwa Jabidah itulah Marcos melakukan operasi Ilaga. Ilaga itu dalam bahasa Tagalog artinya tikus. Karena pada waktu itu lagi musim hama tikus di pertanian, dan operasi Ilaga itu adalah diinisiasi dan di belakangnya Marcos untuk menyuruh kepada kelompok Kristen Katolik fanatik untuk menghancurkan kelompok-kelompok Muslim di daerah selatan, terutama Jolo dan Lanao ya, Kota Batu ya, itu bukan Jolo, Kota Batu dan Lanao itu. Dan itu terjadi sebuah penghancuran masjid, madrasah, dan pembunuhan kaum Muslim pada masa itu. Dan di situ mulai muncul ke permukaan semakin kuat gerakan kemerdekaan, dan mengkerucut menjadi sebuah gerakan kemerdekaan bangsa Moro, bangsa Moro. Di antaranya setelah peristiwa Jabidah dan Ilaga itu kan muncul seorang sejarawan, sekaligus ahli ilmu politik, Profesor Miswari di Manila, mendirikan organisasi pembebasan bangsa Moro
atau Moro Nation Liberation Front ya, atau MNLF ya. Itu kemudian berlanjut perundingan sampai dibawa ke perundingan Tripoli ya, berapa kali ada perjanjian Tripoli dan konferensi Islam internasional. Namun di perjalanan kan Moro itu juga, ya MNLF juga pecah ya. Munculnya ada organisasi yang menghendaki sebuah negara Islam, tidak lagi sebuah negara kebangsaan yang diinginkan oleh Miswari. Itu adanya Moro Islamic Liberation Front atau MILF atau MILF ya. Pada perkembangan selanjutnya kan muncul juga ada kelompok yang tidak sepakat, dianggap tidak Islami, ini garis keras, yaitu kelompok Abu Sayyaf. Pas itu kelompok Abu Sayyaf yang anti terhadap MLF dan terhadap MILF ya, terhadap Moro Islamic Liberation Front gitu. Yang pada akhirnya kan yang pertama melakukan perundingan Miswari MLF ya, menjadi sebuah negara otonom, diberi otonom untuk Mindanao daerah selatan itu. Kemudian dilanjutkan juga diikuti oleh Moro Islamic Liberation Front. 2014 itu kan sudah mulai referendum ya, kan mulai perdamaian dan disepakati sebagai negara otonom ya, wilayah otonom Muslim di selatan. Jadi persoalan konflik Moro itu persoalan ya warisan penjajah yang tidak adil, memposisikan bangsa Muslim Moro menjadi sebuah negara terasing di negara yang baru itu ya. Tidak diberikan kepemimpinan gitu kan. Kebanyakan kan orang Katolik, orang Kristen di daerah yang berkuasa dari Luzon. Nah itu kan berkembang sampai hari ini kan, termasuk adanya gerakan sempalan yang radikal dari kelompok MLF dan MILF ya, dari kelompok sempalan dari Moro Nation Liberation Front pimpinan Miswari dengan Moro Islamic Liberation Front ya. Kemudian itu KAS itu atau kelompok Abu Sayyaf, saya sebut KAS atau kelompok Abu Sayyaf, yang bikin ribet kan sampai hari ini kan. Semua kawasan Asia Tenggara, termasuk di wilayah-wilayah yang kita jaga dari NKRI. Mungkin melihat berita beberapa tahun ke belakang, berita bahwasanya kelompok Abu Sayyaf ini cukup mengkhawatirkan. Kelompok Abu Sayyaf itu kelompok radikal yang sama seperti Moro Islamic Liberation Front untuk mendirikan negara Islam. Tapi kan akhirnya mendamai kan, karena diberikan damai dengan MNLF ya, dengan Moro Nation Liberation Front, yang kalau Moro Islamic Liberation Front itu mulai damai kan, dan menyepakati munculnya menyepakati otonomi kan. Bahkan referendum kemarin berapa 2019 berapa itu kan tuntas, 80% orang Moro kan menghendaki otonomi kan. Tapi kelompok kecil ini yang 20% ya Abu Sayyaf tidak menghendaki, karena memang Abu Sayyaf ini sempalan dari kelompok awalnya juga adalah sempalan dari Moro, dari organisasi pembebasan bangsa Moro, dan juga menentang terhadap MILF yaitu Moro Islamic Liberation karena dianggap tidak Islami gitu, munculkan sebagai konsep negara Islam gitu kan. Bahkan MILF sendiri yaitu Moro Islamic Liberation Front itu juga dianggap tidak Islami. Nah, ini kelompok garis keras KAS itu. Dan perkembangan selanjutnya kan KAS atau kelompok Abu Sayyaf ini mendapat pengaruh dari dan memproklamirkan diri bergabung dengan ISIS kan itu. Dan gerakannya itu bukan lagi hanya konsep negara Islam face to face perlawanan, tapi dalam bentuk kelompok kecil kan 30-50 pasukan itu, dan ingin menyusahkan mereka. Gerakannya bukan hanya itu, tapi juga kan mencari dananya itu diantaranya dengan bersandra, termasuk bangsa Indonesia ya kan. Wilayah yang jadi sandraan itu mereka sandra, menculik gitu kan, dengan tebusan ya bangsa Malaysia gitu kan, Indonesia, Filipina sendiri kan menjadi sebuah lahan untuk objek penculikan seperti itu. Dan itu kan muncul terutama 1990-an kemarin ya, kemudian yang lalu 90-an yang lalu, dan 2014, 2016, 2017 kan sampai 2016 itu juga sampai 2020 kan peristiwa penculikan nelayan kita sampai ada yang meninggal dunia kan dari orang Sulawesi itu kan, karena memang kelompok garis keras sebenarnya sudah mulai terpojok sebenarnya. Karena tidak ada biaya gitu. Nah, mencari biaya itu dengan cara menculik, mensandra gitu kelompok Abu Sayyaf itu kan. Setelah peristiwa Marawi kan yang bikin guncang gitu kan, dan juga yang Danang Fituang itu, wilayah Danang Fituang itu kan juga diserang juga kan oleh kelompok kecil Abu Sayyaf. Jadi kelompok Abu Sayyaf itu kecil sebetulnya, kelompok minoritas dibandingkan dengan kelompok yang sudah menyatakan perdamaian ya, dan sepakat
berada dalam sebuah wilayah otonom Muslim di selatan. Mengenai tadi, nah mungkin pertanyaan saya berikutnya Peran itu, Indonesia. peran Indonesia Ya. sebagai negara tetangga gitu Pak untuk menengahi atau bahkan meredam atau bahkan mengakhiri konflik yang terjadi di Filipina itu seperti apa? Ya ada dua kan, memang sudah dilakukan dari dulu ya. Indonesia sebagai sebuah negara tengah dan berhasil kan mempertemukan Miswari gitu kan, kelompok MLF gitu kan. Itu juga peran Indonesia, kelompok kenapa misalnya menjadi melemahnya, bukan melemah apanya, jadi lembutnya gitu kan. Kelompok pembebasan bangsa Moro itu ya pimpinan Miswari atau Moro Nation, orang juga menyebut National atau Nation Liberation Front, dan juga MILF atau MILF itu juga, atau Moro Islamic Liberation Front itu juga karena memang peran-peran Indonesia, termasuk juga pemerintah ya. Dan kita kan Republik Indonesia itu, pemerintahan Indonesia itu sudah berpengalaman mendamaikan konflik internal, termasuk di Kamboja gitu kan, di Kongo gitu kan. Nah, termasuk peran-peran di Filipina sekarang ini gitu kan. Ketika menghadapi persoalan ada dua pendekatan. Kalau berdasarkan dengan kelompok yang besar ya kelompok pimpinan Miswari, MNLF dengan MILF itu sudah selesai gitu, bertengger di otonomi Muslim Moro. Nah, dengan kelompok Abu Sayyaf yang kecil ini juga adalah harus dilakukan sebuah negosiasi ya, ya peran-peran Indonesia juga konflik ini bukan hanya negosiasi ya, termasuk juga peran-peran bukan hanya formal diplomatis tapi juga peran-peran organisasi Islam untuk melemahkan keinginan Abu Sayyaf. Tetapi nampaknya itu nonsens. Kelompok itu kelompok keras gitu. Dan Indonesia juga sasaran juga mereka. Karena mereka itu kalau memang sudah selesai di Filipina juga harus sasaran Indonesia. Berapa kali kan mereka melakukan pemboman kan, mereka itu juga kan, orang Indonesia juga, teroris Indonesia juga bergabung kan, juga Abdul Matin siapa itu kan bergabung dengan mereka gitu. Nah, pendekatan kedua dilakukan pendekatan ya kerjasama kawasan antara kekuatan militer untuk dengan Filipina, dengan Malaysia, Indonesia itu karena memang begitu luasnya daerah Filipina ya dengan Indonesia itu kan kepulauan, Julo segala macam itu kan, itu ada ruang mereka ambil senjata, sembunyi gitu. Ya, dia harus ada kerjasama menurut saya. Kekuatan militer dan keamanan juga harus tegas. Kalau mau melumpuhkan, memang KAS harus dilumpuhkan karena memang sudah 8% referendum kan jelas Muslim Moro. Nah, kelompok KAS ini kan kelompok yang garis keras gitu. Tetapi kekuatannya sangat lihai karena memang ada dukungan dari masyarakat Muslim tertentu di daerah itu yang mendukung kelompok Abu Sayyaf. Apakah mereka itu benar-benar murni atau karena memang karena memang dia memang takut kan gitu. Karena memang ini sudah jaringannya sudah internasional, meskipun kecil tetapi karena dengan kepiawaiannya di lapangan militer dan di lapangan dengan kekuatan militer, dan kedua juga pengalaman di Afghanistan, ya pernah pimpinan Abu Razak itu kan, Abu Sayyaf atau Abu Razak itu kan pernah pengalaman di Afghanistan. Yang kedua juga wilayah Filipina yang berpulau-pulau, lautan ya sangat sulit. Memang harus ada kerjasama. Yang paling diutamakan menurut saya adalah kedepankan perdamaian, karena sama-sama Muslim gitu. Bagaimana merehabilitasi gitu konsep-konsep fundamentalisme Islam juga dilakukan kerjasama yang ketiga. Jadi ketiga adalah peran Indonesia juga dengan Filipina ya, yang dominan pimpinan Kristen, Indonesia kan yang Muslim, kebanyakan pemerintahan itu melakukan deradikalisasi, program deradikalisasi bareng-bareng. Karena juga itu aspek pemahaman, bukan lagi persoalan ya ekonomi dan merasa diskriminatif. Kalau pada awal-awalnya ketika Republik Filipina itu didirikan, itu kan merasa diskriminasi dalam bidang ekonomi, politik gitu kan, dan merasa terasing gitu dari sebuah pemerintahan yang baru gitu, karena memang politik daripada pihak Barat gitu, terutama Amerika gitu. Nah, sekarang ini kan tidak begitu. Ini harus dilakukan bareng-bareng, misalnya ketika sekarang ini bukan persoalan lagi karena faktor ekonomi gitu kan, tapi juga ada persoalan faktor pemahaman keagamaan yang menganggap bahwa ini pemerintahan kafir gitu. Pemerintahan kafir, dan semua yang ada di kawasan Asia Tenggara itu kan pemerintahan kafir menurut mereka. Karena konstitusinya tidak menggunakan istilah negara Islam gitu. Dia kafir, ya itu kan sebuah pemahaman. Maka pendekatan ketiga yang dilakukan juga oleh Indonesia menggagas kepada pemerintah Filipina ya melakukan model pemahaman deradikalisasi gitu. Jadi yang pertama misalnya tadi kan sudah selesai kan, artinya sudah berhasil kan menjadi penengah antara kelompok Miswari, MLF, kemudian juga berujung pada referendum gitu kan. Nah, kedua
itu yang pendekatan militer gitu, karena memang kekuatan Abu Sayyaf begitu kuat gitu, maka ada kerjasama di sini, kekuatan keamanan gitu. Saya pikir Abu Sayyaf juga dia akan berpikir ulang kalau melihat kekuatan militer kita, tapi kan persoalannya soal biaya, makanya ini harus ditanggung antara Malaysia, Indonesia dengan Filipina gitu, sama-sama untuk menimbulkan keamanan, stabilitas di kawasan Asia Tenggara, terutama di daerah lautan ini kan, lautan sekitar Kalimantan, Sabah, Indonesia, Filipina gitu kan di situ. Yang ketiga, pendekatan pembinaan kepada masyarakat sendiri. Nggak mungkin kelompok Abu Sayyaf bisa bertahan sampai hari ini kalau hanya mengandalkan biaya dengan penculikan syarat, kalau dia tidak ada pemahaman, dia didoktrinkan gitu. Ya berarti ada pendukung gitu kan. Nah makanya perlu adanya model deradikalisasi. Nah ini Indonesia punya pengalaman. Nah, bisa memberikan proposal project gitu kan bareng-bareng gitu dengan pemerintahan Filipina, Indonesia maupun Malaysia untuk melakukan pendidikan deradikalisasi pemahaman keagamaan. Ini penting sebetulnya, kan demi keamanan umat Islam juga gitu. Itu kan umat Islam kan di Moro juga sekarang harus mulai bangkitkan ekonominya gitu, meskipun masih dalam taraf miskin gitu, karena konflik berapa dekade udah ada sawarta. Kalau hitung saja dari tahun 68 tuh sampai 2019 atau 2020 kemarin sampai ada peristiwa Abu Sayyaf itu menyerang kepada pos polisi Deta Pituang itu, ya berapa dekade gitu kan. Konflik Moro itu menjadi sebuah menginternasional. Sama dengan konflik yang ada di selatan Thailand, Patani gitu kan. Atau juga permasalahan Muslim Rohingya di perbatasan Myanmar Bangladesh gitu ya, karen itu. Jadi gini ya, udah cukup ya. Ya mungkin sudah jelas ya penjelasan Bapak mengenai sejarah konflik Moro di Filipina, untuk menjawab rasa penasaran begitu mengenai bagaimana sejarahnya konflik di Moro. Ya sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.